Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10, di sini kami akan mempresentasikan tentang UAS studi kasus yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Adapun untuk anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Muhammad Syareza, Kania Putri Halilah, Lesa Fitriani, Anissa Nabila, dan Pradia Paramita. Adapun untuk studi kasus yang diberikan, yaitu diasumsikan seorang nasabah perbankan ingin memilih suatu asuransi yang ditawarkan oleh karyawan perbankan. Jadi, namun dikarenakan jenis yang ditawarkan cukup beragam, yaitu ada asuransi A, B, C, dan D, membuat nasabah kesulitan dalam memilihnya. Selain itu, nasabah juga memiliki kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan asuransi tersebut. Adapun kriteria yang dipertimbangkan oleh nasabah tersebut antara lain yaitu premi per ribu, jangka waktu premi per tahun, resiko, dan santunan per juta. Untuk pengisian kriteria ditentukan oleh kami sendiri. Kemudian dari studi kasus ini didiskusikan, akan kami diskusikan menurut kami metode apa yang cocok untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jelaskan alasannya, kemudian lakukan simulasi metode tersebut di dalam Microsoft Excel, sehingga nasabah tersebut mendapatkan rekomendasi dalam memilih asuransi. Selanjutnya untuk pemilihan metode akan dijelaskan oleh Lesa Fitriani. Pada kasus ini, terdapat beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan untuk memilih asuransi. Kriteria yang kompleks akan terjadi kendala dalam melakukan pertimbangan keputusan. Proses pengambilan keputusan menghadapi prioritas dari beberapa alternatif yang ada. Nah, metode AHP dapat diandalkan karena dalam metode AHP, suatu prioritas disusun dari berbagai pilihan yang dapat berupa kriteria yang sebelumnya telah didekomposisikan atau terstruktur terlebih dahulu. Sehingga penetapan prioritas didasarkan pada suatu proses yang terstruktur dan masuk akal. Jadi, pada intinya, metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menyusun suatu hierarki kriteria dinilai secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan lalu menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai simulasi AHP matriks perbandingan kriteria. Dapat dilihat bahwa ada empat macam kriteria yang telah ditentukan, yaitu premi per ribu, jangka waktu premi per tahun, resiko, serta santunan. Nah, perbandingan pasangan kriteria yang sama, yaitu 1 untuk premi per ribu, jangka waktu premi per tahun 1, jangka waktu premi per tahun berbanding dengan premi per ribu 0,5, perbandingan resiko dengan premi per ribu yaitu 2, serta santunan dengan premi per ribu adalah 3. Kemudian perbandingan jangka waktu premi per tahun dengan premi per ribu yaitu 2. Jangka waktu premi per tahun dengan resiko adalah 3. Jangka waktu premi per tahun dengan santunan adalah 5. Kemudian perbandingan resiko dengan premi per ribu yaitu 0,5. Dalam kolom bawah, resiko dengan jangka waktu premi per tahun yaitu 0,3. Resiko dengan resiko bernilai 1. Resiko dengan santunan bernilai 2. Kemudian
perbandingan santunan dengan premi yaitu 0,3, santunan dengan jangka waktu premi per tahun yaitu 0,2, dan resiko dan santunan dengan resiko yaitu 0,5. Kemudian perbandingan santunan dengan santunan yaitu 1. Nah, jumlah untuk premi per ribu adalah 3,83, jangka waktu premi per tahun 2,03, jumlah resiko yaitu 6,5, kemudian jumlah santunan adalah 11. Untuk agent, jumlah dibagi dengan premi per ribu mendapatkan hasil 0, untuk agent yang pertama yaitu perbandingan jumlah premi per ribu dengan premi per ribunya yaitu mendapatkan hasil 0,2609. Kemudian jumlah premi per ribu dibagi dengan jangka waktu premi per tahun mendapatkan hasil 0,5.217. Untuk agent jumlah premi per ribu dibagi dengan resiko yaitu 0,1304. Kemudian agent untuk jumlah premi per ribu dibagi dengan santunan yaitu 0,870. Kemudian agent jumlah jangka waktu premi dibagi dengan premi per ribu mendapatkan hasil 0,2459. Kemudian jumlah jangka waktu premi per tahun dibagi dengan 1 yaitu 0,4918. Kemudian jumlah jangka waktu premi per tahun dibagi dengan 0,33 dapatkan hasil 0,1639, dan jumlah jangka waktu premi per tahun dibagi dengan 0,2 mendapatkan hasil 0,984. Nah, kemudian masuk yang ke resiko. Jumlah resiko dibagi dengan 2 kemudian mendapatkan hasil 0,3077. Jumlah resiko dibagi dengan 3 yaitu 0,4615. Jumlah resiko 1 dibagi dengan 1 yaitu 0,1538. Kemudian jumlah resiko dibagi dengan 0,5 mendapatkan hasil 0,769. Kemudian masuk ke agent untuk santunan. Jumlah santunan dibagi dengan 3 mendapatkan hasil 0,27. Kemudian jumlah santunan dibagi dengan 5 0,45. Jumlah santunan dibagi dengan 2 yaitu mendapatkan hasil 0,18. Kemudian jumlah santunan dibagi dengan 1 mendapatkan hasilnya 0,9. Kemudian jumlah untuk agent premi per tahun yaitu 1,0872. Kemudian untuk jumlah
agent dari jangka waktu premi yaitu 1,92. Kemudian jumlah dari agent resiko yaitu 0,63 dan jumlah dari agent santunan yaitu 0,35. Nah, rata-rata dari jumlah tadi dibagi dengan untuk mendapatkan rata-rata jumlah agent tadi dibagi dengan 4. Kemudian untuk premi mendapatkan hasil 0,27. Untuk rata-rata dari jangka waktu premi yaitu 0,48. Kemudian rata-rata untuk resiko yaitu 0,15 dan rata-rata untuk santunan adalah 0,8. Total keseluruhan dari rata-rata ini adalah 1. Nah, kemudian masuk ke lambda max. Untuk lambda sendiri, kami mendapatkan hasil 2,3. Untuk CL, ini mendapatkan hasilnya minus 0,65. Kemudian total dari CL ini dibagi dengan 0,9 dan mendapatkan hasil minus 0,72. Nah, untuk matriks perbandingan alternatif yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Kania Putri Khalilah akan menjelaskan tentang hasil diskusi dan kami mengenai matriks perbandingan alternatif pada kriteria premi. Yang pertama, saya menginput nilai 1 pada asuransi yang memiliki kriteria yang sama. Contohnya ini asuransi A dan asuransi A memiliki nilai 1, asuransi B dan asuransi B memiliki nilai 1, asuransi C dan asuransi C memiliki nilai 1, dan asuransi D serta asuransi D memiliki nilai 1. Lalu bisa dilihat pada kriteria di sebelah kiri, pada asuransi A dan asuransi B, terlihat dominan lebih ke asuransi B dengan nilai 3, sehingga bisa diinput nilai 3 pada daftar baris B. Dan pada daftar baris A akan diinput nilai 1/3 atau 0,333. Pada grafik yang kedua, yaitu perbandingan antara asuransi A dan asuransi C, bisa dilihat di sini lebih dominan ke asuransi C dengan nilai 2. Jadi, pada asuransi C, pada baris asuransi C dan kolom asuransi A diinput nilai 2, lalu pada baris asuransi A diinput nilai 1/2 atau 0,5. Lalu selanjutnya bisa kita lihat pada perbandingan yang ketiga, yaitu antara asuransi A dan asuransi D, itu bernilai 5, sehingga bisa kita inputkan pada daftar baris asuransi D dan kolom asuransi A, yaitu senilai 5, sedangkan pada baris asuransi A kita input senilai 1/5 atau 0,2. Lalu selanjutnya, daftar selanjutnya adalah perbandingan antara asuransi B dan asuransi C. Bisa kita lihat di sini lebih dominan ke asuransi B dengan nilai 2, sehingga nilainya diinputkan pada baris asuransi B, yaitu senilai 2, dan pada asuransi C diinput nilai 1/2 atau 0,5. Lalu selanjutnya, perbandingan antara asuransi B dan asuransi D, bisa dilihat di sini lebih dominan ke asuransi D, sehingga pada baris asuransi D dan kolom asuransi B diinput nilai 2, sedangkan pada baris asuransi B diinput nilai 1/2 atau 0,5. Lalu grafik yang terakhir atau kriteria yang terakhir yaitu perbandingan antara asuransi C dan asuransi D, bisa dilihat di sini lebih dominan ke asuransi D, sehingga
bernilai 3, sehingga pada baris asuransi D dan kolom asuransi C diinput nilai 3, sedangkan pada baris asuransi C diinput nilai 1/3 atau 0,33. Tolong geser, Les, ke kanan. Nah, untuk mencari nilai eigennya, tiap elemen pada kolom asuransi A akan dibagi dengan 11. Contohnya adalah kolom pertama, yaitu 1, itu dibagi dengan 11, sehingga menghasilkan 0,09. Setiap elemen akan dibagi dengan jumlah pada kolomnya masing-masing, sehingga menghasilkan nilai-nilai seperti berikut: 0,09, 0,27, sampai 0,4918. Setelah mencari nilai eigen dengan membagi tiap elemen pada kolom dengan jumlahnya, kita menghitung jumlah dari eigen itu sendiri, yaitu caranya dengan menjumlahkan tiap baris eigen. Pada baris pertama, eigen itu kita mendapatkan jumlah 0,35, pada baris kedua kita mendapatkan jumlah 1,08, pada baris ketiga kita mendapatkan jumlah 0,63, dan pada baris keempat kita mendapatkan jumlah 1,92. Setelah kita mendapatkan jumlahnya, kita hitung rata-ratanya. Kita menghitung rata-rata dengan membagi jumlah yang ada di sebelah kiri dibagi dengan elemen pada premi ini, yaitu 4. Jadi, rata-rata yang pertama didapat dengan membagi 0,3531 dibagi 4, sehingga hasilnya 0,0883. Hal ini diulangi sampai baris keempat, yaitu membagi 1,9296 dibagi 4, yaitu elemennya 4. Setelah kita jumlahkan rata-ratanya, kita dapatkan nilai 1. Lalu kita akan menghitung nilai CI-nya. Nilai CI ini sendiri rumusnya adalah lambda max dikurang N dibagi N-1. Pertama-tama kita akan mencari dulu lambda max-nya dengan rumus jumlah tiap asuransi itu dikali dengan rata-ratanya, lalu diakumulasikan begitu, sehingga dapat kita dapatkan nilainya yaitu 4,01774976. Lalu kita dapat mencari nilai CI-nya dengan menginput nilai lambda tadi dikurang N, N-nya adalah 4, dibagi 3, sehingga kita mendapat nilai 0,0059 sekian. Lalu kita terakhir mencari CR-nya. CR didapat dengan membagi CI dan IR, yaitu sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 0,00657398531. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya, matriks perbandingan alternatif pada kriteria jangka waktu premi. Untuk kolom dan baris yang memiliki kriteria yang sama seperti asuransi A dan asuransi A, asuransi B dan asuransi B, dan asuransi C dan asuransi C, asuransi D dan asuransi D, maka memiliki nilai 1. Selanjutnya dapat dilihat pada grafik di sini. Untuk perbandingan asuransi A dan asuransi B memiliki nilai 3 dan lebih condong ke arah asuransi A. Maka pada baris asuransi A dan kolom asuransi B memiliki nilai 3. Sehingga pada baris asuransi B dan kolom asuransi A itu bernilai 1/3 atau 0,3. Selanjutnya perbandingan asuransi A dan asuransi C memiliki nilai 3 dan lebih condong ke arah asuransi A.
maka pada baris asuransi A dan kolom asuransi C memiliki nilai 3, dan pada baris asuransi C dan kolom asuransi A maka bernilai 1/3 atau 0,3. Selanjutnya, perbandingan asuransi A dan asuransi D memiliki nilai 2 dan lebih condong ke arah asuransi A, maka pada baris asuransi A dan kolom asuransi D bernilai 2, dan pada baris asuransi D dan kolom asuransi A maka bernilai 1/2 atau 0,2. Selanjutnya, perbandingan asuransi B dan asuransi C memiliki nilai 3 dan lebih condong ke arah asuransi C, maka pada baris asuransi C dan kolom asuransi B bernilai 3. Sehingga pada baris asuransi B dan kolom asuransi C bernilai 1/3 atau 0,3. Selanjutnya, perbandingan asuransi B dan asuransi D memiliki nilai 2 dan lebih condong ke arah asuransi B. Maka pada baris asuransi B dan kolom asuransi D memiliki nilai 2, dan pada baris asuransi D dan kolom B memiliki nilai 0,5. Dan yang terakhir, perbandingan asuransi C dan asuransi D memiliki nilai 3, sehingga pada baris asuransi C dan kolom asuransi D memiliki nilai 3, dan pada baris asuransi D dan kolom asuransi C memiliki 0,3. Selanjutnya, untuk mencari nilai eigen, pada kolom eigen yang pertama didapat dari setiap baris dari kolom asuransi A dibagi dengan jumlah dari asuransi A, sehingga didapat 0,54, 0,18, 0,16, dan 0,10. Berikutnya, kolom eigen yang kedua juga didapat dari setiap baris asuransi B dibagi dengan jumlah asuransi B, sehingga memiliki nilai 0,40, 0,13, 0,40, dan 0,06. Pada kolom eigen yang ketiga juga didapat dari setiap baris kolom asuransi C dibagi dengan jumlah asuransi C, sehingga memiliki nilai 0,65, 0,065, dan 0,21, 0,065. Dan kolom yang terakhir pada eigen didapat dengan setiap baris pada kolom asuransi D dibagi dengan jumlah asuransi D, dan bernilai 0,25, 0,25, 0,37, dan 0,12. Untuk mendapatkan jumlah, didapat dari setiap baris pada eigen dijumlahkan. Seperti pada baris yang pertama, yaitu berjumlah 1,84, dan baris kedua 0,63, baris ketiga 1,15, dan baris keempat 0,36. Untuk mencari rata-rata, yaitu jumlah pada baris pertama dibagi dengan 4, sehingga mendapat 0,46, baris kedua didapat 0,15, baris ketiga 0,28, dan baris keempat 0,09, dan jumlah dari rata-rata tersebut adalah 1. Selanjutnya, untuk mencari CI, perlu dicari terlebih dahulu lambda max-nya. Untuk mendapatkan lambda max, setiap jumlah dari kolom asuransi A dan asuransi B dan asuransi C dan asuransi D dikalikan dengan jumlah rata-rata, kemudian dijumlahkan, dan sehingga mendapatkan hasil 4,090. Selanjutnya yaitu mencari CI, lambda max dikurang N dibagi N per 1, sehingga didapat 0,03005. Selanjutnya mencari CR, yaitu CI per IR.
CI-nya 0,030 dan dibagi dengan 0,9 sehingga didapat 0,033. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan matriks perbandingan alternatif pada kriteria risiko. Dalam hal ini, pertama-tama, untuk perbandingan yang sama seperti asuransi A dengan asuransi A, asuransi B dengan asuransi B, serta selanjutnya itu bernilai 1, dan berdasarkan grafik pada samping, yang dimana asuransi A dibanding dengan asuransi B lebih condong ke arah asuransi B dengan nilai 4, sehingga pada baris asuransi B bernilai 4 dan pada baris asuransi A bernilai 0,25. Pada asuransi A dibanding dengan asuransi C bernilai 2 dengan lebih condong pada asuransi C, sehingga asuransi C bernilai, sehingga pada baris asuransi C bernilai 2 dan pada baris asuransi A bernilai 0,5. Pada perbandingan asuransi A dengan asuransi D, yaitu bernilai 5 dengan condong pada asuransi D, sehingga pada baris asuransi D bernilai 5, dan pada baris asuransi A, yaitu 1 dibagi 5, yaitu 0,2. Selanjutnya yaitu asuransi B dibanding dengan asuransi C, lebih condong ke arah asuransi B dengan nilai 2, sehingga pada baris asuransi B bernilai 2, dan pada baris asuransi C yaitu 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Pada asuransi B dibanding asuransi C bernilai 3 dengan lebih condong pada asuransi D, sehingga bernilai 3 pada baris asuransi D, dan bernilai 1/3 yaitu 0,3 pada baris asuransi B. Pada perbandingan asuransi C dan asuransi D bernilai 4 dengan lebih condong pada asuransi D, sehingga pada baris asuransi D bernilai 4 dan pada baris asuransi C bernilai 1/4. Selanjutnya untuk mencari jumlah pada eigen, yang dimana jumlah dari asuransi A itu dibagikan dengan masing-masing baris pada kolom asuransi A, seperti 1 dibanding 12 yaitu 0,0833, 0,333, 0,1667, dan 0,4167. Pada asuransi B, 0,25 dibagi dengan jumlah dari asuransi B yaitu 4,75, berjumlah 0,0526, dan seterusnya. Pada asuransi C dengan nilai 0,5 dan dibagi dengan jumlah asuransi C yaitu 7,5 yaitu senilai 0,0667. Begitu pula dengan asuransi D dengan 0,2 dibagi dengan 1,8 yaitu senilai 0,1121. Untuk jumlah dari eigen itu menjumlahkan setiap baris seperti 0,0833 ditambah 0,0526 ditambah 0,0667 dan ditambah 0,1121 yaitu 0,3148, dan begitu pula pada baris yang selanjutnya yaitu 2,1423. Selanjutnya itu rata-rata, yang dimana rata-rata ini jumlah dari eigen tadi dibagi dengan jumlah dari kriteria yaitu berjumlah 4, sehingga 0,3148 dibagi 4 yaitu 0,0787, dan seterusnya sampai jumlah 2,1423 dibagi 4 yaitu 0,5356, sehingga jumlah rata-rata adalah senilai 1. Geser ke kiri, Les. Selanjutnya itu untuk menghitung CI yaitu lambda max dikurang N dibagi N dikurang 1. Yang dimana dalam mencari lambda max ini, jumlah dari tiap asuransi dikali dengan rata-rata yang sebelumnya,
dan diakumulasikan sehingga senilai lambda max itu senilai 4,1066454. Dan sehingga CI dari perhitungan lambda max dikurang N dan N dikurang 1 yaitu senilai 0,0355484872. Dan yang dimana CR-nya yaitu CI dibagi IR, yang dimana IR ya dalam kasus kami ini adalah 0,90, yaitu senilai 0,03949831636. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Selanjutnya untuk matriks perbandingan alternatif pada kriteria santunan akan saya jelaskan sendiri. Nama saya Muhammad Syareza. Langsung saja pada Excel-nya. Untuk tiap baris dan kolom yang sama itu seperti asuransi A, asuransi B dan seterusnya itu diisi dengan 1. Itu untuk baris dan kolom yang sama. Jadi selanjutnya untuk baris asuransi A dan kolom asuransi B lebih condong ke asuransi B, jadi itu 1 dibagi 4 yang artinya 0,25. Seterusnya untuk baris asuransi A dan dengan kolom asuransi C dan D itu lebih condong ke kanan, berarti lebih condong ke asuransi C dan D. Jadi 1 dibagi 2 dapatnya 0,50 dan 1 dibagi 7 dapatnya 0,1429. Selanjutnya untuk baris asuransi B itu lebih condongnya ke asuransi B dengan asuransi A lebih condongnya ke asuransi B. Jadi untuk perbandingan asuransi B dan A itu didapat 4. Selanjutnya untuk perbandingan kolom baris asuransi B dan kolom asuransi C itu lebih condongnya ke asuransi B, jadi nilainya itu 3. Selanjutnya untuk baris asuransi B dibandingkan dengan kolom asuransi D itu lebih condong ke asuransi D, jadi nilainya itu 1 dibagi 4, jadi dapatnya 0,25. Selanjutnya untuk perbandingan baris asuransi C dan baris kolom asuransi A itu lebih condong ke, dari gambarnya itu lebih condong ke asuransi C, jadi nilainya itu 2. Terus untuk perbandingan baris asuransi C dan kolom asuransi B itu lebih condong ke asuransi B, jadi untuk nilainya itu 1 dibagi 3, yang didapatkan hasilnya itu 0,33. Selanjutnya untuk perbandingan baris asuransi C dan baris asuransi D itu lebih condong ke asuransi D dengan, jadi ditulis dinilai di sini yaitu 1 dibagi 2, yang 1 dibagi 5 dengan yang didapatkan hasilnya itu 0,2. Untuk perbandingan baris asuransi D dan kolom asuransi A lebih condong ke D dengan nilainya 7, dan untuk baris asuransi D dan baris asuransi B itu lebih condong ke asuransi D, jadi nilainya ini ditulis 4. Terus untuk perbandingan baris asuransi D dan kolom asuransi C ini lebih condong ke asuransi D, jadi nilainya ini terdapat 5. Jadi untuk setiap kolom asuransi A ini dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah sebanyak barisnya ini, maka jumlah yang didapat ini dari per kolom yang ada ini, untuk asuransi A ini terdapat 14, untuk asuransi B ini 5,58, untuk jumlah asuransi C ini 9,5, dan untuk jumlah asuransi D ini 1,5929. Adapun untuk eigennya ini, pra-eigennya ini menyesuaikan dengan posisi perbandingannya. Misalkan di bagian kolom yang ini 0,0714 ini menyesuaikan dengan posisi
asuransi baris asuransi A dan kolom asuransi A. Hasilnya ini didapat dari nilai kolom yang ada di situ dibagikan dengan jumlah dan seterusnya hingga seluruh kolom yang ada ini terisi. Adapun untuk jumlah ini dijumlahkan secara baris asuransi A yang ada di sini. Didapatlah untuk jumlah asuransi A ini 0,2585 dan untuk asuransi B ini 0,9376 dan untuk asuransi C 0,4334 dan untuk asuransi D 2,3705. Untuk rata-rata ini jumlah dari sini dibagikan sebanyak jumlah kriteria yaitu 4, didapatkan hasilnya ini untuk seluruh dari yang jumlah ini. Dan rata-ratanya dijumlahkan dengan hasilnya 1. Untuk mencari CI dengan rumus yang sudah ada pada sebelum-sebelumnya, maka didapatkan lambda max-nya ini 4,186 seperti nilai ini, dan CI-nya ini diimplementasikan dari rumus ini didapat 0,02256 dan seterusnya ini. Adapun untuk CR didapat dari CI dibagi dengan IR. IR-nya sini 0,9, jadi didapatlah CR-nya ini berupa angka berikut 0,069173 dan seterusnya. Mungkin untuk kesimpulannya ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin itu saja untuk saya kali ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari perbandingan yang telah kami buat. Scroll ke bawah. Yang dimana kesimpulannya berupa rankingan pada asuransi A, B, C, dan D. Scroll ke atas lagi, guys. Yang dimana untuk mendapatkan jumlah hasil dari rankingan ini, kita mengalihkan rata-rata pada bobot premi atau ribu, yaitu senilai 0,2718, dikalikan dengan rata-rata pada asuransi A dengan kriteria premi, ditambah dengan bobot pada jangka waktu premi, dan dikalikan dengan kriteria pada jangka waktu premi, dan begitu juga seterusnya. Untuk asuransi A senilai 0,264924557, dan pada asuransi B 0,209867537, dan pada asuransi C 0,2132730384, dan asuransi D 0,31193488683. Di dalam rankingan ini terlihat bahwa nilai yang paling besar yaitu 0,311934883 yaitu adalah asuransi D, sehingga yang direkomendasikan untuk asuransi ini yaitu asuransi D. Sekian, kembali ke moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan UAS kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.